Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai reinforcement dalam modifikasi perilaku. Kami beranggotakan Nurul Laila Salsabila, tentunya saya sendiri dengan NIM 089. Lalu yang kedua ada Nindya Sekar dengan NIM 189 dan juga Febilistia dengan NIM 174. Nah, dalam kesempatan kali ini, materi pembahasan pokok yang akan kita bahas ada 5, yaitu yang pertama ada pengertian reinforcement, yang kedua ada teori reinforcement, yang ketiga ada penguatan positif, yang keempat ada penguatan negatif, dan yang kelima ada jenis-jenis reinforcement. Nggak usah banyak-banyak basa-basi lagi, kita langsung aja bahas ke pembahasan yang pertama. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian reinforcement atau penguatan. Yang pertama, ada pendapat dari Barnawi dan Muhammad Arifin pada tahun 2012 yang mengatakan bahwa penguatan adalah respon positif dalam pembelajaran yang diberikan terhadap perilaku yang positif dengan tujuan mempertahankan dan meningkatkan perilaku. Kemudian ada pendapat dari Wina Sanjaya pada tahun 2013, penguatan atau reinforcement adalah segala bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku yang tujuannya yaitu memberikan informasi atau umpan balik atas perbuatan dari respon yang diberikan sebagai suatu dorongan. Nah, bisa disimpulkan bahwa penguatan atau reinforcement ini adalah respon yang diberikan sebagai imbalan terhadap individu agar individu tersebut mempertahankan suatu perilaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai reinforcement theory. Reinforcement theory dikembangkan oleh B.F. Skinner dengan rekan-rekannya. Perilaku individu merupakan fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya. Teori ini didasarkan dari adanya pengaruh tingkah laku dengan konsekuensi positif yang cenderung diulang. Sedangkan tingkah laku dengan konsekuensi negatif cenderung tidak diulang. Fokus dari teori ini yaitu sepenuhnya pada apa yang terjadi pada individu ketika bertindak. Dalam sehari-hari, peristiwa penguatan ataupun penghilangan perilaku sering terjadi secara alamiah, atau biasa disebut sebagai natural consequence. Namun, pada pengubahan tingkah laku, penguatan tidak terjadi secara alamiah, melainkan diatur sedemikian rupa agar dapat menjadi konsekuen terhadap tingkah laku yang ingin ditingkatkan atau dipelihara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teknik reinforcement. Nah, di sini ada dua teknik reinforcement atau penguatan. Yang pertama adalah penguatan positif, dan yang kedua adalah penguatan negatif. Yang pertama kita bahas adalah penguatan positif. Di sini ada menurut Skinner dalam Bradley T. Effort tahun 2016. Nah, Skinner ini mendefinisikan penguatan positif sebagai apapun yang memperkuat dan meningkatkan kemungkinan bahwa suatu perilaku akan terjadi lagi. Kemudian, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam penguatan positif. Yang pertama, perilaku target harus dibingkai dengan cara menunjukkan bahwa suatu perilaku yang diinginkan atau ditingkatkan. Yang kedua, reward hanya diberikan setelah terjadinya perilaku. Berikut merupakan cara-cara atau teknik dalam pemberian penguatan agar berjalan efektif. Di sini saya mencantumkan pendapat dari Muhammad Uzair yang menyatakan ada 4 teknik, yaitu yang pertama, diberi munculnya perilaku. Lalu yang kedua, penguatan kepada kelompok. Yang ketiga, penguatan kepada pribadi tertentu yang jelas. Dan yang terakhir adalah penggunaan penguatan dengan bervariasi. Jenis atau macam penguatan yang digunakan hendaknya bervariasi. Hal ini bertujuan agar penguatan tidak terbatas pada satu jenis saja. Dan apabila penguatan itu dilakukan secara terus-menerus terhadap satu hal yang sama, maka akan timbul sebuah kebosanan dan lama-kelamaan akan berjalan kurang efektif. Negative reinforcement atau penguatan negatif merupakan penguatan yang meningkatkan atau memungkinkan adanya pengulangan terhadap tingkah laku yang diharapkan akibat dari dikurangi atau dihilangkannya stimulus yang tidak mengenakan sebagai konsekuensi dari tingkah laku tersebut. Nah,
Penguatan negatif ini memiliki beberapa kelemahan, di antaranya yang pertama itu ada penyajian penguatan negatif seringkali tidak menyenangkan bagi pihak pengubah. Yang kedua, penyajian stimulus aversi secara berulang seringkali menjadikan anak itu menjadi kebal. Lalu yang terakhir, efek penguatan negatif seringkali berpengaruh pada tingkah laku yang bukan menjadi sasarannya. Nah, tipe penguatan negatif ini ada dua. Yang pertama ada escape conditioning, yang kedua ada avoidance conditioning. Nah, escape conditioning ini merupakan pengondisian yang terjadi karena sesuatu hal negatif berhenti. Sedangkan kalau avoidance conditioning ini merupakan pengondisian yang dilakukan dengan cara menghindari dari sesuatu hal yang negatif. Pengondisian ini biasanya dilakukan untuk mencegah terjadinya sesuatu hal buruk negatif terjadi. Lalu ada contoh dari reinforcement negatif. Jadi contohnya itu ada seorang ibu yang biasanya itu selalu memarahi anaknya setiap pagi karena anaknya ini nggak mau membersihkan tempat tidurnya. Namun pada suatu hari, suatu pagi yang lain, anak tersebut tiba-tiba membersihkan tempat tidurnya tanpa disuruh. Dan akibatnya ibunya itu nggak memarahi anak ini. Pada akhirnya anak tersebut semakin rajin membersihkan tempat tidurnya setiap hari. Nah, hal ini diiringi dengan berkurangnya frekuensi sikap kemarahan dari ibunya. Jenis-jenis reinforcement dibagi menjadi 6. Yang pertama ada contact reinforcement yang merupakan penguatan yang diberikan dengan cara memberikan kontak secara langsung terhadap subjek, dengan cara berjabat tangan maupun menepuk bahu subjek. Nah, yang kedua ada proximity reinforcement yang merupakan penguatan yang diberikan dengan cara mendekati subjek, yaitu dengan cara berdiri di samping subjek, duduk di dekat subjek, maupun berjalan di sisi subjek. Lalu selanjutnya ada activity reinforcement yang merupakan penguatan yang diberikan kepada subjek untuk dapat membangkitkan sikap aktif subjek, yaitu dengan cara memberikan bahan pembelajaran, memimpin pembelajaran, atau membantu siswa dalam pembelajaran. Dan yang keempat ada token reinforcement yang merupakan penguatan yang dilakukan dengan cara memberikan penghargaan atas hasil yang didapatkan oleh subjek, yaitu dengan cara memberikan hadiah atau hal-hal lain yang dapat mengapresiasi subjek. Next, ada verbal reinforcement yang merupakan penguatan melalui kata-kata pujian maupun dukungan dan pengakuan dari orang lain untuk subjek. Seperti misal temanmu menjadi juara kelas. Kita bisa ngasih verbal reinforcement seperti, wah, nilai kamu bagus banget ya. Wah, selamat ya, udah jadi yang nomor 1. Atau misal ada guru memberikan pujian terhadap muridnya. Nilaimu semakin lama semakin baik ya. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada gestural reinforcement yang merupakan penguatan melalui gerak tubuh ataupun mimik muka yang diberikan kepada subjek dan memberikan kesan baik pada subjek. Contohnya seperti memberikan tepuk tangan, senyuman, anggukan kepala, atau acungan jempol. Kami memiliki contoh studi kasus. Dikutip dari laman kompasiana.com, menampilkan sebuah kasus di mana seorang anak berusia 3 tahun bernama Adele sulit untuk dimandikan. Oleh karena itu, sang ayah mencoba untuk membujuknya dengan memasukkan beberapa mainan milik Adele ke dalam kamar mandi, hingga membujuknya akan dibelikan es krim apabila Adele mau untuk mandi. Pada awalnya, Adele tertarik untuk mandi, namun selang beberapa waktu, Adele menolak dan tidak mau mandi lagi. Nah, cara yang kedua yaitu dengan mengancam Adele, jika Adele tidak mau mandi, maka mainannya akan dikembalikan ke toko mainan. Dengan menggunakan cara tersebut, akhirnya Adele mau untuk mandi agar ia tidak kehilangan mainannya tersebut. Pada kasus di atas menggambarkan bahwa ketika ayah membelikan es krim dan Adele mau dimandikan, merupakan reinforcement positif. Kemudian, Adele mau dimandikan agar ayahnya tidak mengembalikan mainannya ke toko mainan, merupakan reinforcement negatif. Hal tersebut membuktikan bahwa memang benar penguatan positif tidak selalu efektif. Cara mengukur perilaku. Di sini akan ada 2 jenis stimulus, yaitu stimulus menyenangkan dan tidak menyenangkan.
Seseorang akan diberikan stimulus yang menyenangkan apabila individu berperilaku sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku, sehingga perilaku yang diharapkan akan muncul. Kemudian, seseorang akan diberikan stimulus tidak menyenangkan apabila individu berperilaku yang tidak diharapkan, sehingga individu tersebut akan berusaha untuk dapat mengubah perilakunya sesuai dengan aturan yang tidak akan mendapatkan stimulus yang tidak menyenangkan lagi. Berikut contoh stimulus yang menyenangkan. Ada penghargaan, senyuman, ucapan terima kasih, bonus, dan juga perhatian. Adapun stimulus yang tidak menyenangkan yaitu berupa peringatan, teguran, kemudian sanksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat.